Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Malam hari ini saya Romo Bobi Stephen MSF akan memberikan pengajaran mengenai Paus Fransiskus dan kecintaan beliau pada Santo Yusuf. Kita tahu bahwa nama Paus kita itu bukan Paus Yusuf, ya, tetapi adalah siapa? Paus Fransiskus. Pertanyaannya, kenapa seorang paus yang bernama Fransiskus malah mencanangkan tahun Santo Yusuf? Tentu ada alasan yang kuat kenapa beliau sangat giat menyebarkan devosi Santo Yusuf. Nah, kita tahu bahwa Paus Fransiskus pada 8 Desember 2020 hingga Desember 2021 mencanangkan tahun Santo Yusuf selama 1 tahun. Tahun Santo Yusuf ini sebagai peringatan 150 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta oleh Paus Pius IX pada tahun 1870. Nah, ini yang menarik bagi kita dan juga bagi saya, ya. Paus Fransiskus itu adalah paus yang sangat mencintai Santo Yusuf. Bahkan Paus Fransiskus mengawali masa kepausannya tepat pada hari raya Santo Yusuf, tanggal 19 Maret 2013. Sebentar lagi kita juga akan masuk ke bulan Maret, ya, di mana kita juga akan merayakan hari raya Santo Yusuf pada 19 Maret. Dan yang menariknya lagi, Paus Fransiskus itulah yang memasukkan nama Santo Yusuf dalam doa syukur agung kedua dan keempat. Kalau kita ingat tadinya kan hanya Bunda Maria dan para kudus kan. Nah, sekarang dalam doa syukur agung kedua dan keempat itu disebut juga nama Santo Yusuf. Dan itulah peran dari paus kita yang terkasih, Paus Fransiskus. Nah, di hadapan saya ini sudah ada patung Santo Yusuf tidur, ya. Dan rupanya Paus Fransiskus itu jauh sebelum beliau menjadi paus sudah memiliki devosi kepada Santo Yusuf tidur terutama. Di kamarnya beliau punya patung semacam ini, dan ketika punya permohonan beliau menuliskan permohonan itu di secari kertas. Lalu kertas itu yang berisi permohonan doa itu diletakkan di bawah sini. Kemudian beliau berdoa di hadapan patung Santo Yusuf tidur itu, ya. Nah, kenapa ada devosi Santo Yusuf tidur? Karena kita tahu dalam Injil Matius berapa kali saudara-saudari Santo Yusuf itu bermimpi, berapa kali? Yang pertama ketika apa? Ketika sebelum menikah dengan Maria dalam keraguan beliau, ya. Yang kedua ketika apa? Ketika diminta untuk mengungsi ke Mesir bersama Maria dan bayi Yesus. Yang ketiga ketika apa? Disuruh kembali ke Mesir. Nah, ke Israel, ya, dari Mesir ke Israel. Nah, Santo Yusuf ini adalah santo yang mengalami 3 mimpi suci. Dan kita percaya bahwa Santo Yusuf juga ketika tidur itu justru paling dekat dengan Tuhan, ya. Dalam keheningan malam, dalam tidur Santo Yusuf yang suci, Santo Yusuf itu memimpikan doa-doa kita dan menyampaikan doa kita yang kita selipkan dan kita doakan dengan penuh kesungguhan itu di bawah patungnya ini kepada Allah, ya. Jadi itulah kenapa justru kita menyelipkan intensi doa itu di bawah patung Santo Yusuf seperti ini, atau juga patung yang kecil seperti ini, ya, sama saja, ya. Bisa diselipkan. Dan juga saya sudah mengalami 2 kali pengabulan doa melalui devosi kepada Santo Yusuf tidur ini, ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya sekarang akan membacakan pesan rohani dari Paus Fransiskus yang beliau sampaikan pada tanggal 18 Maret 2015 atau sehari sebelum Hari Raya Santo Yusuf pada 19 Maret 2015.
Paus kita berpesan seperti ini, ya, yang menjelaskan kepada kita kenapa kita semua diundang untuk mencintai Santo Yusuf. Paus Fransiskus berpesan, kaum muda, pandanglah Santo Yusuf sebagai teladan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Para penderita sakit, belajarlah memikul salib dengan sikap hening Bapak Yusuf. Suami istri, bangunlah rumah tangga kalian di atas dasar cinta yang telah menyatukan Maria dan mempelainya Yusuf. Luar biasa ya pesan rohani beliau. Kaum muda diajak meneladan kerendahan hati dan kebijaksanaan Santo Yusuf. Kita yang sakit, kita diajak belajar memikul salib dengan sikap hening Bapak Yusuf. Suami istri, Bapak Ibu yang terkasih, diajak membangun rumah tangga berdasarkan cinta Bunda Maria dan Santo Yusuf. Nah, kemudian menariknya, setelah sekian tahun menjadi gembala tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus kembali mengajak kita untuk meneladan dan berdevosi kepada Santo Yusuf. Paus menulis surat apostolik Patris Corde, atau artinya dengan hati kebapaan. Nah, di dalam surat ini Paus ingin menawarkan permenungan mendalam mengenai sosok Santo Yusuf yang mencintai Yesus dengan hati kebapaan, ya. Paus yang lahir tahun 36 ini menulis seperti ini di dalam Patris Corde tadi. Sangat indah ya. Betapa banyak ayah, ibu, kakek, nenek, dan guru yang menunjukkan kepada anak-anak kita dalam cara-cara sederhana sehari-hari bagaimana menerima dan menghadapi krisis dengan menyesuaikan rutinitas mereka, melihat ke depan dan mendorong praktik berdoa. Betapa banyak orang yang berdoa dan berkorban untuk kebaikan semua orang. Nah, Paus Fransiskus mengajak kita untuk berdevosi kepada Santo Yusuf seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang kudus, misalnya Santa Teresa dari Avila. Kisahnya seperti ini. Santa Teresa dari Avila itu ketika muda, sekitar usia 25 tahun kalau tidak keliru, itu pernah sakit keras, hampir meninggal. Dan saat itu Santa Teresa dari Avila berdoa mohon kesembuhan melalui perantaraan Santo Yusuf. Dan rupanya Santo Yusuf menjadi perantara doa yang unggul sehingga Santa Teresa dari Avila itu bisa sembuh dari sakitnya. Inilah bukti bahwa para kudus saja, seorang santa saja, itu tidak lupa berdoa melalui perantaraan Santo Yusuf dan juga terkabul. Maka kita diajak saudara-saudari, pertama-tama bukan bahwa kita berdevosi ini untuk mencari pengabulan doa, ya. Bukan pertama-tama itu. Devosi Katolik itu bukan seperti kita datang ke mesin ATM, ya. Kita membawa doa kita, kemudian Tuhan harus mengabulkannya untuk kepentingan kita. Bukan itu. Devosi yang sejati adalah mencintai para kudus, ya, agar hati kita menjadi seperti hati para kudus itu. Dan supaya hidup kita diubah oleh rahmat Tuhan. Bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita itu adalah bonusnya, ya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa hati saya menjadi seperti hati Santo Yusuf yang tulus hati. Bahwa hati saya menjadi hati yang dekat dengan Tuhan Yesus seperti Santo Yusuf yang selalu hatinya dekat dengan hati Tuhan Yesus Maha Kudus. Itulah saudara-saudari pengajaran pada malam hari ini yang saya sampaikan kepada para devosan Paroki Keluarga Kudus Banteng. Saat ini di tangan saya ada sebuah buklet doa yang juga tersedia dalam bentuk PDF.
Jika ada saudara-saudari yang menghendaki PDF dari doa ini, tentu bisa menghubungi saya melalui pesan pribadi ataupun melalui email saya, kontak bobby@akeong atau @gmail.com. Demikian salam dari saya, Romo Bobby Stephen MSF dari Paroki Keluarga Kudus, Banteng, Yogyakarta. Salam Yusuf. Terima kasih.